Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nofriza, rekan kami yaitu Bapak Dasriles dan Kakak Rizka Anggraini. Sebenarnya kami beranggotakan 5 orang karena 2 orang lagi tidak aktif, maka kami sepakatkan untuk mengeluarkan mereka dari kelompok ini. Nah, produk kami yaitu tote bag Buci yang merupakan alat daur ulang yang dari bahan cappuccino. Nah, contohnya kami mempunyai ini tote bagnya. Nah, ini tote bag ini bisa kita manfaatkan untuk membawa barang-barang belanjaan dari pasar. Bahkan kita bisa membawanya ke kampus untuk membawa alat-alat penunjang kampus atau penunjang belajar kita di kampus seperti buku, alat tulis dan yang lain sebagainya. Nah, sedikit gambaran dari tote bag kami itu yang secara umum. Yang pertama yaitu mengurangi dampak negatif dari sampah, karena seperti yang kita ketahui sampah itu merupakan benda yang susah didaur ulang, benda yang susah mengurai di alam. Jadi karena sampah itu butuh waktu bertahun-tahun baru dia bisa mengurai di tanah. Nah, dan selanjutnya yaitu kita itu mengeluarkan produk baru bagi masyarakat, karena tidak banyak orang memiliki tote bag ini, karena yang pertama pembuatannya mungkin memakan waktu. Nah, sedangkan pekerjaan ibu-ibu di rumah juga udah banyak, makanya mereka lebih milih yang praktis. Nah, selanjutnya yaitu kita itu membangun jiwa wirausahaan yang kemandirian dan menambah pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya target kita ini sebenarnya yaitu yang pasti ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Karena produk kita ini mempunyai yang bisa digunakan untuk harian-harian kebutuhan ibu-ibu, yaitu dan tujuan kita utama yaitu untuk menjadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tepatnya di daerah saya tinggal, karena saya tinggal di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Selanjutnya kita akan menerangkan bagaimana cara pembuatannya. Dan yang pertama yaitu alat yang digunakan bungkus cappuccino sebanyak 35 bungkus. Selanjutnya pita, tali, mesin jahit, benang, gunting. Nah, kita membutuhkan biaya untuk membuat satu tote bag yang saya lihatkan tadi, yaitu 35 lembar picis bungkus cappuccino, pita seharga 1.897.000, busa 1 lembar yang bertujuan untuk menegakkan tote bagnya agar ketika tote bagnya kita berdirikan tidak rebah dan barang yang di dalamnya tidak ikutan berserakan. Yang selanjutnya itu kain pelapis yang tujuannya agar menutupi busa tersebut agar tidak kelihatan busa di dalamnya, jadi seakan-akan pure plastik. Jadi selanjutnya itu tali tas, dan tujuannya untuk mengangkat bodi dari tote bag tersebut. Proses pembuatan tote bag tersebut sebenarnya tidak susah sih. Yang pertama itu kita menyatukan bungkus per bungkus, antara bungkus cappuccino yang satu dengan cappuccino yang 2. Setelah membentuk bidang, maka kita akan membuat pola tote bagnya. Nih, setelah itu kita menjahitkan piece atau tepinya agar menutupi bungkusan tote bag tersebut dan tidak melukai kita ketika terkena kulit. Selanjutnya itu ini tali tote bagnya. Ini bertujuan untuk mengangkat bodi dari tote bag itu. Jadi kalau kita tidak memberi tali,
Jadi kita itu susah untuk membawanya. Jadi kita itu mau kayak gini, dijepit. Kalau dijepit kayak gini, kita menambah beban untuk memegang barang lain, tidak ada kesempatan. Jadi kalau kayak gini kita bisa simple kayak gini aja ya. Dan kita akan selanjutnya kita akan melaporkan penjualan kita yang pada rekap penjualan minggu pertama kita mendapatkan laba 21.198.000 dengan modal cuman 33.000 dan pajak 214 rupiah. Nah, modal untuk pembuatan tote bag ini sangat mudah dan murah gitu ya, karena kita memanfaatkan alam. Yang 21.000 itu tadi itu laba bersih ya. Laba bersih minggu kedua yaitu 26.497.000. Minggu ketiga 31.000, minggu keempat 47.000. Nah, dari total penjualan tadi, jumlah tote bag yang dijual yaitu sebanyak 24 pieces tote bag sebanyak 1 bulan. Nah, kenapa penjualan kita itu sedikit? Karena sesuai masa pandemi saat ini, konsumen agak susah membeli dan perekonomian juga merosot pada saat ini. Dan kita ketahui nggak di sini, nggak di Lubuk Basung aja, tapi sudah se-Indonesia perekonomian kita merosot. Jadi ya, karena tote bag ini bukan bukan kebutuhan pokok kita, jadi peminatnya juga berkurang karena kebutuhan pokok kita yaitu seperti makanan. Kecuali kita jual makanan, mungkin penjualan kita bisa bertambah. Nah, ini perkiraan penjualan kami sampai dengan 31 Desember yaitu penjualan sebanyak berapa pitch ya? Bentar. Laba bersih kami sebanyak 76.312.368 rupiah. Nah, itu target penjualan yang kami. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dan teman semua yang telah melihat video kami. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.